Oke, baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Oke, Pak. oke, ya, suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Pak. Oke, sip. Dengar, Pak. Oke, ya, kita akan lanjutkan materi kita di kuliah dasar-dasar pemrograman 1. Kali ini terkait dengan repetition ya. Jadi kalau di pertemuan kemarin kita sudah belajar bagaimana kita membuat program yang bisa untuk memberikan decision antara satu atau lebih keputusan gitu ya. Di pertemuan kali ini bagaimana kita akan belajar program itu dapat mengulang-ulang sebuah operasi sampai mencapai kondisi tertentu atau dengan kondisi yang kita definisikan di awal gitu ya. Jadi ini adalah konsep dasar gitu ya. Jadi kalau misalkan kita beralih ke bahasa pemrograman lain, conditional maupun repetition itu konsepnya akan kurang lebih sama. Yang beda mungkin hanya di sintaksnya saja. Oke, ya, yang akan kita pelajari ada beberapa. Yang pertama adalah loop dalam konsep while, kemudian ada for loop juga, dan ada break and continue. Ini juga kita akan bedah perbedaannya apa dan fungsinya untuk apa. Kemudian ada fungsi range, dan nanti kita juga akan berlatih ya melalui worksheet, maupun juga saya berikan pertanyaan pemicu awal gitu ya untuk membuat kode looping sederhana gitu ya. Oke, ya, jadi sebenarnya walaupun kita nanti akan belajar banyak sekali struktur data dan kita akan belajar banyak konsep, saya tetap menyarankan untuk kalian semua dapat merancang pseudocode terlebih dahulu ya, kalau memang masih kesulitan dalam mengcoding secara langsung ya. Misalkan kita ingin membuat sebuah while loop atau for loop, pastikan kita paham konsepnya, dan nanti ketika kita implementasikan kodenya, kita gunakan pseudocode terlebih dahulu agar lebih mudah gitu. Misalkan nanti saya beri pemicu ya, tantangan suatu problem yang dapat diselesaikan dengan for loop, dicoba untuk dirancang solusinya menggunakan bahasa kita sendiri agar nanti translasinya lebih mudah. Dan kegunaan kita belajar di sesi sinkronus seperti sekarang ini adalah bagaimana kita memahami alur kerja dari masing-masing sintaks. Sehingga semakin kita tahu, semakin kita banyak mengenal konsep-konsep di dalam pemrograman, mau kita buat pseudocode-nya sekompleks apapun ya, mau kita algoritmakan sekompleks apapun, itu bisa dengan lebih mudah kita implementasikan kodenya. Oke, itu yang akan kita pelajari hari ini, mulai dari while loop hingga ke range function. Ya, ya, jadi yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa di dalam program yang salah satu yang cukup sering dilakukan ini adalah melakukan repetisi. Ya, jadi kita memerlukan program untuk melakukan sesuatu lagi dan lagi, gitu ya. Ini berlaku untuk segala jenis implementasi, gitu ya, mulai dari kita buat website gitu ya untuk melakukan komputasi, itu seringkali kita membutuhkan program untuk dapat melakukan looping ya atau repetition. Nah, misalkan juga untuk kalau yang contoh yang lebih advance gitu ya, kita melakukan training model machine learning misalkan. Nah, itu salah satunya juga akan terjadi beberapa repetisi di situ ya. Dan banyak sekali contoh kegunaan dari repetisi atau looping di dalam pemrograman. Oh ya, jangan khawatir ya, worksheet-nya sepertinya eh, salah tanggal ya, nanti saya perbaiki setelah sesi kelas ini. Nanti dikerjakan saja dan dikumpulkan seperti biasa jam 12 gitu ya. Oke, oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin saya, oke, absennya masih belum bisa ya, atau sudah bisa? Sebentar.
absensi hari ini. Oke, silakan diisi ya untuk absensinya. Oke ya, saya lanjutkan. Ya, jadi kalau kita bicara apa saja yang konsep paling basic yang wajib hukumnya dipelajari untuk sebuah pemrograman dasar, itu selain kita memahami konsep tipe data, kita perlu juga memahami yang namanya selection atau if else dengan repetition atau looping gitu ya. Itu pasti dalam semua case, dalam semua problem di dalam kita melakukan programming itu pasti ada kedua hal tersebut ya. Nah, tinggal nanti kalau di mata kuliah struktur data, repetisi ini berhubungan erat dengan yang namanya efisiensi. Tapi di dalam pemrograman DDP1 ini efisiensi dari kode itu masih belum menjadi bahasan utama gitu ya. Jadi kita yang penting jalan aja dulu ya, fungsional aja dulu kalau di DDP1. Baru nanti di kuliah struktur data kita akan belajar bagaimana repetisi ini dapat dilakukan ya, atau kita melakukan looping itu kalau bisa tidak terlalu boros ya dengan konsumsi memori, tapi hasilnya juga tepat gitu ya. Itu sedikit pengenalan terkait dengan pentingnya repetisi atau looping di dalam pemrograman. Secara umum di bahasa pemrograman apapun gitu ya, baik kalian belajar JavaScript, Java, Python, mau kalian belajar C atau C# dan macam-macam gitu ya. Statements untuk melakukan repetisi ini ada dua jenis ya. Yang pertama adalah yang while dan yang for ya. Nah, yang paling umum adalah statement while gitu ya. Jadi ini adalah secara umum bisa kita definisikan kita mengulang-ulang suatu operasi sampai kita mencapai kondisi tertentu ya, kondisinya bernilai true ya. Sementara kalau for ini juga sebenarnya kita melakukan iterasi, biasanya ini untuk melakukan iterasi ke sesuatu yang sudah fix ukurannya gitu ya. Misalkan kita ingin mengiterasi sebuah string gitu ya, kalau yang paling sederhana. Jadi misalkan mengiterasi setiap huruf pada sebuah string. Nah, itu lebih deterministik, bisa kita hitung secara lebih gamblang gitu ya. Atau kita nanti akan belajar list, mengiterasi sebuah list. Atau setidaknya kita sudah menentukan berapa kali iterasinya gitu ya. Sementara while ini lebih general gitu ya, di mana dia akan terus dilakukan selama kondisi yang kita definisikan itu true ya. Jadi di sini kalau kita nanti akan kenal konsep namanya infinite loop atau loop yang tidak terbatas. Ini umumnya dapat terjadi sebenarnya di keduanya, tapi yang lebih akan cukup rawan itu di while statement gitu ya. Kalau for statement umumnya karena kita melakukan iterasi ke sesuatu yang memang ukurannya sudah fix, harusnya dapat dihindari gitu ya, infinite loop dengan lebih mudah gitu ya. Ya, jadi ingat perbedaan utama dari while statement dan for statement itu adalah kalau while statement itu repetisi yang secara umum hanya akan berhenti ketika kondisinya tidak terpenuhi. Jadinya bukan merupakan sesuatu yang fix gitu ya yang kita iterasi. Sementara for statement ini biasanya sangat cocok untuk iterasi, untuk melakukan repetisi di sebuah struktur data yang sudah fix atau sebuah range atau sebuah rentang angka yang memang kita sudah definisikan di awal. Misalkan kita ingin sudah pasti nih ingin melakukan repetisi sebanyak 3 kali. Nah, itu akan lebih ringkas gitu ya kita menulisnya menggunakan for statement karena dia udah fix gitu ya, melakukan moving di setiap elemennya. Jadi seperti itu. Nanti kita akan lihat secara detail while itu seperti apa dan for seperti apa. Secara umum penggunaannya itu ya. Tapi sebenarnya walaupun dua hal ini optimalnya untuk beberapa case yang berbeda,
kedua statement ini sebenarnya interchangeable gitu ya. Jadi while bisa kita convert jadi for, dan for ini juga bisa kita convert menggunakan while gitu ya. Itu jadi bisa kita tukar-tukar ya, sesuai dengan keinginan dari kita dan menurut kita itu akan solve problem atau tidak gitu ya. Well, oke. Ya, ini kurang lebih seperti ini untuk konsep dari while loop. Ya, jadi ini jenisnya top tested loop ya. Jadi sebelum melakukan looping, pastikan dia memenuhi Boolean expression yang ada di atas gitu ya. Ya, jadi while misalkan kita ingin melakukan kita punya counter di sini dan selama counternya belum mencapai angka tertentu, nah itu pastikan Boolean expression-nya true ya, baru kita akan melakukan statement-statement yang ada di dalam repetisinya gitu ya. Ya, jadi ingat Boolean expression itu selain digunakan untuk conditional seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, juga dapat digunakan di while statement. Nah, untuk menentukan apakah sebuah operasi di dalam while ini dapat dieksekusi atau tidak. Nah, konsepnya selama Boolean expression-nya ini true, Python statement yang ada di dalam blok should ini akan dieksekusi, gitu ya. Kalau misalkan secara Boolean expression-nya itu sudah false, maka dia akan lompat ke luar dari looping-nya. Jadi seperti itu untuk while loop ini ya. Jadi selama Boolean expression-nya true, kita eksekusi seluruh Python statement yang ada di dalam blok statement-nya atau blok looping-nya. Nah, namun ketika salah, hasilnya adalah false, dia akan loncat gitu ya ke luar looping atau ke sequence setelahnya gitu ya di dalam kode Python yang kita gunakan. Ya, ini juga perlu diperhatikan ya, jika memang Boolean expression-nya ini tidak akan pernah menjadi false, ini juga akan membuat programnya mengalami yang namanya infinite loop gitu ya, atau dia akan looping forever gitu ya, tidak akan berhenti-berhenti. Dan umumnya itu sangat harus dihindari ya, karena pasti akan membuat programnya tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Jadi di sini pastikan kita mendefinisikan Boolean expression, dia pastikan dia bisa true sehingga nanti ininya dapat dieksekusi. Namun dia di satu titik juga harus mencapai nilai false gitu ya. Harus kita batasi juga kondisinya gitu ya. Walaupun dia tidak merupakan range atau elemen yang sudah fix gitu ya. Ya, kita harus tentukan kapan dia berhenti gitu ya. Nah, jadi selain kapan dia akan dieksekusi, kita juga harus tentukan kapan dia akan berhenti kalau kita menggunakan while loop ini gitu ya. Sehingga tidak terjadi yang namanya infinite loop atau dia loop forever gitu ya, tidak akan terus-terus berulang, akhirnya itu cost-nya juga besar ya kalau kita misalkan membuat program yang infinite loop gitu, misalkan di dalam sebuah web application gitu ya, kita backend kita misalkan looping terus-terusan gitu ya, akhirnya apa ya, kalau misalkan kita gunakan resource yang terbatas, kita bayarnya sesuai pemakaian, itu secara ekonomi sudah sangat merugikan, belum lagi secara performa gitu ya, tidak sampai dengan keinginan user gitu ya, looping terus, akhirnya servernya nge-crash, kemudian customer atau usernya itu jadi bete gitu ya, programnya tidak jalan dan seterusnya gitu ya. Konsekuensinya ini walaupun hal yang bersifat teknis, ini juga sebuah kondisi di mana dapat berpengaruh secara ekonomis juga sebenarnya kalau kita salah melakukan pemrograman terkait dengan repetisi. Sesimpel repetisi itu juga cukup costly kalau misalkan kita kurang tepat. Jadi sekali lagi saya tekankan ya, untuk while loop pastikan kita mendesain kapan dia akan berhenti dan kondisi apa dia akan menjalankan loopingnya atau iterasinya gitu ya.
Ya, ini beberapa contoh ya kita melakukan membuat sebuah looping. Ya biasanya kita menginisiasi variabel ya sebagai penanda aja gitu ya. Ini untuk membantu. Memang tidak harus ya, mungkin tapi umumnya seperti ini ya. Kita inisiasi variabel dulu, biasanya di luar loop atau sebelum loop gitu ya dimulai. Nanti conditional statement-nya kita arahkan bagaimana pada akhirnya mencapai sebuah kondisi yang false, baru nanti di dalamnya kita melakukan modifikasi ya. Jadi misalkan kita ingin melakukan looping repetisi sebanyak 5 kali. Ya sudah, kita di sini misalkan inisiasi variabel 5 misalkan gitu ya. Ya sudah, berarti kita inisiasi kondisi di while-nya adalah selama atau while variabelnya ini kurang dari 5, maka dia akan melakukan repetisi. Nah, pastikan selain conditional statement ada di sini, kita ada di dalam looping-nya itu sebuah line kode yang memodifikasi conditional atau sesuatu yang di conditional statement-nya hingga nanti berujung menghasilkan nilai false di akhir gitu ya. Ya misalkan oke. Ya, misalkan kita ingin biasanya kita ingin melakukan repetisi sebentar. Python. Oke ya, misalkan kita ingin melakukan repetisi sebanyak 5 kali. Ini sedukut yang kita buat. Ya, maka yang harus kita lakukan kalau kita gunakan while, yang pertama adalah inisiasi variabelnya, misalkan counter. Ya, counter misalkan kita default-nya 0 gitu ya. Counter ini default-nya 0. Ya sudah, kita kalau ingin gunakan while berarti kita lakukan while di sini selama apa? Selama counternya kurang dari 5. Jadi kita selama dia kurang dari 5 atau sebelum dia mencapai 5, maka dia akan melakukan looping. Nah, ini conditional statement gitu ya. Jadi kalau ini yang dimaksud di poin pertama adalah seperti ini, dan yang kedua ini adalah kondisi seperti ini. Kita definisikan di sini dan pastikan di dalam ini kita melakukan modifikasi nilai counter ini sebagai variabel yang dijadikan acuan conditional expression, sehingga dia akhirnya mencapai nilai 5 gitu. Ini kita bisa macam-macam, bisa kita tambahkan bisa tambahkan 1 atau bisa tambahkan 2 dan seterusnya. Misalkan kita tambahkan 1 di sini ya. Nah, kita ingin melakukan print counter di sini. Ya sudah, berarti dia melakukan iterasi mencetak nilai counternya selama counternya tidak bernilai 5 atau kurang dari 5 gitu ya. Dan pastikan di dalamnya ini ada sebuah line of code yang mengarahkan si counter ini untuk mencapai kondisi yang ada di sini ya. Jadi eventually atau pada akhirnya kondisi yang ada di dalam while ini harus tercapai gitu ya. Cara mencapainya gimana? Ya di dalamnya kita melakukan modifikasi value dari kondisi yang ada di sini. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan while loop ya, bagaimana kita mendevelop while loop. Ini secara sederhana gitu ya, secara sederhana seperti ini. Apakah ada? Oke, ya harusnya masih oke ya. Jadi oke ya. Ya, ini sebenarnya masih cukup sederhana, saya harap bisa diikuti gitu ya, bagaimana kita mendevelop while loop. Nah, ini ada 2 isu ya. Tadi kita sudah bahas ada 2 kondisi yang perlu dihindari kalau kita gunakan while loop. Kalau tadi kita sudah bahas loop yang tidak pernah berakhir gitu ya. Nah, ini contohnya seperti apa? Ya, contohnya misalkan kalau yang nggak pernah berakhir, misalkan kita punya kondisi seperti ini ya. 0, kita usahakan counternya akan mencapai 5, tapi kita modify-nya dengan kita mengurangi gitu ya. Akhirnya apa? Ya, kalau misalkan counternya 0,
dan di setiap iterasi kita kurangi, maka dia tidak akan mungkin mencapai nilai angka 5 gitu ya. Misalkan kalau kita jalankan ya di sini sebentar py test.py gitu ya. Nah, ini mau sampai kapanpun kita biarkan programnya, dia nggak akan berhenti ya. Karena apa? Karena dia tidak akan pernah mencapai counternya tidak akan mendekati angka 5 seperti yang kita tentukan di conditional expression di sini. Ya, kita bisa interupsi. Oke, ya sebenarnya kalau kita menjalankan dengan benar, ya harusnya dia akan eventually berhenti ya sampai sebelum angka 5. Dia repetisi selama 5 kali, mulai dari 0, 1, 2, 3, sampai 4. Gitu ya. Jadi seperti itu. Itu kondisi yang perlu dihindari. Bisa juga loop-nya itu never starts gitu ya. Jadi ketika memang kita mendefinisikan counternya ini sudah 6 ya. Counternya 6 gitu ya. Nah, tapi kita kondisinya seperti ini. Akhirnya memang ketika kita masuk ya, jadi kondisi ketika dia memang tidak pernah masuk loop adalah ketika evaluasi Boolean expression yang pertama dia sudah false gitu. Contohnya seperti ini ya, contoh simpelnya gitu ya. Kita punya counter 6, kondisinya adalah while counter kurang dari 5. Nah, berarti apakah 6 ini kurang dari 5? Nah, tentunya hasilnya adalah false kan. Nah, jadinya dia tidak akan pernah dimulai. Ya, jadi perhatikan dua isu ini gitu ya. Jadi pastikan loop-nya itu pernah dimulai dan akan berhenti gitu ya. Jangan hanya dimulai saja nggak bisa berhenti, apalagi dia nggak pernah mulai gitu ya. Jadi sia-sia apa yang kalian tulis gitu ya, tidak dieksekusi jatuhnya. Nah, apakah loop yang never starts ini kategorinya error? Kalau secara sintaks mungkin dia tidak error gitu ya, dia dikategorikan sebagai logic error gitu ya. Jadi secara logik, secara ketercapaian solusi dari sebuah masalah dia tidak memenuhi ya, tapi secara sintaks bisa saja benar gitu ya. Ya, kalau loop never ends ya ini cukup ini ya cukup sangat harus dihindari ya, ya keduanya sebenarnya gitu ya, sehingga program kita masih dapat berjalan dan mencapai task yang kita inginkan. Ya ini nanti anggap sebagai code challenge aja gitu ya, bagaimana kalian nanti membuat program untuk mengkonversi bilangan desimal ke binary. Ini silakan di screenshot gitu ya. Nanti saya akan berikan slot untuk kalian berlatih bebas gitu ya, mau kerjain kapan aja silakan. Yang penting kalau kalian punya curiosity yang tinggi terhadap sebuah topik harusnya dikerjakan segera gitu ya, agar curiosity kalian terpenuhi gitu ya. Nanti silakan kapanpun, dimanapun, saya tidak akan kasih deadline gitu ya, tapi saya akan lihat kira-kira siapa yang punya curiosity yang cukup tinggi terhadap kuliah ini. Nanti silakan dikumpulkan siapa yang bisa membuat program untuk mengkonversi desimal ke biner. Kita sudah belajar secara manual kemarin, silakan nanti dibuat secara dengan codingnya gitu ya. Kemudian yang kedua, buat program menggunakan Python tentu saja mencari nilai faktorial dari sebuah integer gitu ya. Faktorial ya nanti di ini saja ya, dieksplor saja, ini harusnya tidak terlalu sulit gitu ya. Ya, kemudian while ini juga ada ini ya, di dalam sebuah looping ini ada yang namanya konsep nested loop ya. Jadi kita melakukan repetisi yang di dalamnya juga ada repetisi lagi. Sama seperti nested if yang kita pelajari kemarin, ada if di dalam if, ini juga
ada loop di dalam loop gitu ya. Dan kita konsepnya sebenarnya sama gitu ya, dan semakin kita menemui topik-topik yang lebih advance, mungkin kita akan lebih sering untuk melakukan iterasi di dalam iterasi. Misalkan kalau misalkan kita mengiterasi array atau list 2 dimensi ya, atau dimensinya lebih dari 1 gitu ya. Itu nanti akan dipelajari lebih lanjut lah di kuliah struktur data, atau mungkin kita melakukan apa mengiterasi struktur data tertentu yang mengharuskan nested loop, itu juga akan digunakan di situ. Konsepnya sebenarnya masih sama seperti yang basic tadi, jadi ada variabel counter ini yang paling umum gitu ya, dan counternya ada conditionalnya, dan dia akan mengarah ke kondisi counternya akan berhenti, dan di dalamnya dilakukan hal yang sama gitu ya. Dan kita sebenarnya bisa menambahkan nested loop itu sebanyak apapun ya. Ini kalau di sini ada berapa loop nih? Ada while, ya ada 2 loop berarti ya. Mau kita tambahkan 4 loop, 5 loop, terserah gitu ya. Namun yang jadi consideration utama tetap adalah efisiensi kode. Kita memang tidak akan secara teknis gitu ya untuk mengukur notasi Big O-nya atau kompleksitas dari aplikasinya di kuliah DDP gitu ya, tapi mulai dari awal akan lebih baik kalau kita memang sudah belajar untuk membuat kode seefisien mungkin yang kita bisa gitu ya. Ya karena ini looping yang terlalu bercabang-cabang ini ya. Di dalam looping ada looping itu juga cukup costly ya, apalagi kalau misalkan jumlah iterasinya itu besar gitu ya. Kalau masih sekecil ini sih nggak berasa gitu ya. Kalau loopingnya misalkan 3 kali 5 ya, 15 kali sih nggak berasa. Tapi kalau datanya besar atau kita struktur datanya itu lebih kompleks gitu, baru akan terasa eksekusi program kita bisa melambat gitu ya. Nah, kemudian selain ada nested loop, di mana ada loop di dalam loop, dalam hal ini while di dalam while, ada juga konsep while else gitu ya. Jadi tidak hanya if else gitu ya, tapi juga ada while else gitu ya. Nah, ini juga agak cukup unik gitu ya, di Python kita bisa menggunakan while else. Nah, else yang ada di sini ini dieksekusi ketika loop sudah selesai ya dalam kondisi normal. Artinya ketika Boolean expression-nya ini sudah tercapai melalui shoots yang ada di sini, maka blok kode yang ada di dalam else ini baru akan dieksekusi gitu ya. Biasanya ini adalah hal yang memang dieksekusi oleh program setelah loop-nya berhasil ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau secara flow alurnya seperti ini ya. Jadi kita gunakan Boolean expression seperti biasa. Selama dia true, dia akan terus seperti ini. Kalau dia false, dia akan melanjutkan ke else shoot-nya. Dia tidak akan langsung ke bagian luar dari looping-nya. Dia akan mencari blok kode else terlebih dahulu, ya seperti itu. Oke, ya ada juga yang namanya break statement gitu ya, di mana ini adalah suatu sintaks ya atau pernyataan di dalam Python yang mana ketika kita mengeksekusi ini maka dia akan exit loop-nya gitu ya, walaupun kondisinya itu masih belum tercapai gitu ya. Jadi break dia akan menghentikan loop-nya, akan mengexit loop-nya secara langsung gitu ya, tanpa harus menunggu conditional di atasnya ini sesuai dengan keinginan gitu ya. Nah, umumnya kalau misalkan ini kalau kita konteksnya gabungkan dengan while else tadi gitu ya. Nah, break ini ya nanti ya di skip ya untuk while-nya gitu ya. Misalkan kita buat ya di ini, kalau kita lihat di sini saja, kita copy saja biar tidak lama ya.
untuk mengetahui dia sebenarnya. Oke ya. Oke ya, jadi dia di sini ada counter dan di sini ada break sendiri. Nanti juga kita akan lihat yang namanya continue gitu ya. Nah, di sini akan dilihat ya counternya, selama counternya belum sampai 3, dia akan melakukan operasi di dalamnya. Nah, untuk iterasi pertama, misalkan kita cara membaca sebuah while ya satu-satu gitu ya, dari counternya 0 misalkan. Nah, di sini counternya 0, apakah kurang dari 3? Oke, dia masih kurang dari 3. Maka dia akan printing ini, menghasilkan inside while with counter 0 gitu ya. If counternya sama dengan 1, maka dia akan break. Nah, berhubung dia masih 0, maka dia tidak akan break dan counternya ditambah. Nah, jadinya sekarang counternya nilainya adalah 0 ditambah 1, 1. Nah, kemudian kita evaluasi lagi, apakah 1 kurang dari 3? Oh, ternyata masih. Maka di sini terprint, di sini juga tercetak gitu ya, angka 1. If counter sama dengan 1, maka dia akan break. Nah, apakah 1 sama dengan 1? Oh, ternyata benar gitu ya. Maka break ini dieksekusi. Konsekuensinya apa? Tidak hanya while-nya yang berakhir ya, kondisi else-nya itu juga di skip ya. Jadi dia langsung break keluar dari program while loop-nya gitu ya. Ya, jadi sampai di sini harusnya cukup jelas ya kalau misalkan misalkan break ini untuk kita exit dari loop-nya. Dalam hal ini while loop gitu ya. Bahkan ketika kita punya else di sini gitu ya. Nah, jadi ketika kita memang sudah dia break, ini bukan men-terminate programnya ya, tapi dia men-terminate looping-nya gitu ya. Jadi ketika counternya ini sama dengan 1, dia akan break, maka ini akan diabaikan, while hingga else diabaikan, dia akan lanjut ke program selanjutnya, misalnya kita printing 1 atau melakukan operasi apapun gitu ya di dalam Python. Nah, oke, ya, jadi itu konsep dari kita menggunakan break gitu ya. Ya, nanti konsep ini silakan dipahami dan digunakan ketika memang program yang kita buat memerlukannya gitu ya. Nah, kadang memang kita ada kondisi di mana harus melakukan exit loop secara langsung gitu ya, tanpa menunggu conditional atau boolean expression di dalam while ini tercapai gitu ya. Well, oke. Nah, selanjutnya ada continue gitu ya. Jadi kalau dia tereksekusi di dalam loop, dia bukan break atau tidak exit dari while loop-nya, tapi dia mengabaikan remaining parts di dalam loop-nya. Ya, jadi misalkan seperti ini ya, kita ada variabel jumlah genap 0, dia akan dievaluasi selama masih betul, akan meminta input seperti ini. Nah, jika angkanya yang dimasukkan itu intinya kalau misalkan ini terpenuhi, angka di mode 2 tidak sama dengan 0 dia terpenuhi, atau dia berarti apa nih? Angka di mode 2 tidak sama dengan 0. Berarti kalau dia ganjil gitu ya, maka dia akan continue. Nah, apa yang dilakukan dengan continue itu? Dia bukan exit the loop ya, tapi dia balik lagi ke loop-nya dengan mengabaikan yang di bawahnya gitu ya. Jadi kan ini ada statement di bawah continue, di luar if ya. Jadi ini akan diabaikan ketika continue ini tereksekusi dan akan dievaluasi ulang gitu ya. Ini kalau kita coba trace satu-satu ya. Misalkan di pertama 0, jumlah genap kurang dari 3 gitu ya. Maka di sini akan meminta input, memasukkan angka genap. Kemudian kalau angkanya ganjil dia akan skip yang di bawahnya. Kalau dia angkanya genap, maka dia akan melakukan operasi yang ada di bawahnya, yaitu jumlah genap ditambah 1 dan print jumlah sampai saat ini gitu ya. Jumlah genapnya gitu ya.
Ya, jadi ingat perbedaan break, kalau break ketika dia dieksekusi, loop-nya akan exit ya. Dia akan melakukan early exit gitu ya. Kalau continue, ketika dia tereksekusi, dia akan mengabaikan the rest of the program yang ada di dalam blok loopingnya gitu ya. Dalam Python tentu kita perlu memperhatikan ya looping-looping yang ada di programnya gitu ya. Kalau dia ada di dalam nested loop itu mungkin akan menghasilkan hal yang berbeda juga gitu ya. Kalau misalkan ada while di dalam while dan ada continue di dalam while dalamnya itu ya maka kita perlu evaluasi untuk masing-masing while-nya gitu ya. Perlu hati-hati juga dalam mengevaluasi program yang kita baca gitu. Oke. Ya, ketika kondisi exit-nya ini bisa kita definisikan secara gamblang, ya mungkin kita ini ya akan enak menggunakan loop ya. Dan tapi kalau misalkan ini terkait dengan continue statement ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan continue atau break itu gunakan sebijaksana mungkin, jangan kebanyakan juga gitu ya. Umumnya karena apa? Karena while loops ini memang akan lebih mudah dibaca karena umumnya digunakan untuk kondisi exit yang clear gitu ya. Nah, kalau terlalu banyak break atau terlalu banyak continue itu juga akan membuat programnya jadi lebih sulit untuk dibaca ya. Mungkin secara task achievement masih akan bisa gitu ya. Namun secara kemudahan untuk dibaca gitu ya itu akan cukup menyulitkan gitu ya. Oke, sebelum saya lanjut, apakah ada yang masih bingung terkait dengan while loop, continue dan break statement? Oke, kalau tidak ada, saya ingin bertanya gitu ya, test the water gitu ya, apakah penjelasan saya memang dimengerti? Saya ingin minta salah satu ya, Salma Hanifah Hidayanti. Coba jelaskan dengan bahasa yang kamu pahami hingga saat ini, perbedaan dari break dan continue itu apa? Silakan, Salma. Perbedaan dari break dan continue ya, Pak? Iya. Kalau statement break, kalau misalnya kita... Maaf, Pak, saya tutup jendela sebentar. Iya, nggak apa-apa. Kalau statement break, nah kalau misalnya kita tambahkan di suatu rangkaian loop, jika sudah kalau satu kondisi sudah terpenuhi, dia akan berhenti gitu Pak, tidak akan lanjut ngeloop lagi. Sedangkan kalau continuous statement, jika satu kondisinya sudah mencapai kondisi yang membuat statement ini continue, kondisi yang hasil dari kondisi sebelumnya itu nggak bakal ke print, tapi bakalan lanjut ke statement di bawahnya, Pak. Oke. Ya, oke. Terima kasih, Salma ya. Oke ya, jadi kurang lebih sudah cukup oke ya. Mungkin di continue statement-nya, intinya kalau misalkan dia tereksekusi, maka bawah-bawahnya itu diabaikan. Kita balik ke while lagi. Ya, seperti itu ya, kurang lebih. Nah, kalau break sudah benar, tadi itu kalau dia tereksekusi, maka looping-nya kita akan abaikan langsung ke program di luar looping-nya. Gitu ya. Oke, terima kasih Salma. Good explanation. Oke, ya, kurang lebih ini ya, nanti silakan dilatih. Kalau misalkan penjelasan saya dirasa masih belum jelas, silakan ditanya ke asisten ya setelah sesi ini gitu ya. Silakan kalau misalkan butuh untuk sesi satu one on one gitu ya dengan Astus, diminta saja gitu ya, kapanpun sesuai kesepakatan gitu ya.
Oke, ini sangat penting ya karena bagaimanapun kita tidak hanya dalam proses kita lakukan coding itu kita tidak hanya menuliskan saja gitu ya, menuliskan kodenya saja. Ya kita bisa sebenarnya membuat sebuah program jadi hanya dengan copy paste kode yang sudah ada gitu. Itu bisa banget gitu. Kita bisa bikin web jadi dengan model copy paste menuliskan yang sudah ada aja. Nah, tapi kalau kita ingin memiliki value yang lebih, kita harus punya kemampuan tracing kode atau membaca kode. Dan membaca kode itu tidak akan bisa kita lakukan tanpa memahami konsep di balik masing-masing sintaks yang kita tulis. Misalkan kita terkait dengan continue atau break gitu, kita tidak mungkin bisa membaca dan memahami programnya secara detail ngapain gitu ya kalau kita tidak tahu konsep-konsepnya ya. Itulah mengapa di kuliah DDP ini di sesi sinkronusnya banyak berbicara soal konsep dan beberapa praktik gitu ya, dan relevansinya dengan praktik ya. Karena apa ya? Karena kita tidak hanya ingin bisa membuat program ya, tapi juga mengembangkan program ya. Dalam artian ya kita bisa membaca kodenya juga gitu ya. Oke, ya. Oke, kita lanjut ya ke dalam iterasi for loop. Oke, di sini kalau di for loop ini biasanya akan optimal kalau kita melakukan iterasi terhadap sebuah elemen dari sebuah collection ya atau sebuah data, struktur data gitu ya, bisa list, bisa tuples. Nah, atau bisa kalau string ya bisa kita iterasi juga menggunakan for loop ya, walaupun nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya for loop dan while loop ini interchangeable, yang artinya kita bisa gunakan for yang bisa dikonversi menggunakan loop dengan while dan sebaliknya ya, while kita konversi jadi for. Nah, yang dilakukan biasanya kalau kita ingin mengiterasi elemen, maka di sini sintaksnya seperti ini. For elemen. Elemen ini bisa kita ganti dengan apapun gitu ya. Ini nama variabel yang menunjuk elemen tertentu di dalam sebuah data gitu ya. Ini sebenarnya bisa kita definisikan sendiri gitu ya. Misalkan for karakter in sebuah string misalkan ya, DDP gitu ya. Maka karakter ini akan merepresentasikan masing-masing elemen yang diiterasi di setiap elemen gitu ya. Jadi elemen pertama maka karakternya isinya D, iterasi kedua maka dia akan masuk ke elemen kedua, maka karakternya akan juga D, dan di elemen ketiga karakternya ini akan menjadi P gitu ya. Kalau kita lihat, kita print per karakternya, karakter jadinya seperti ini ya. Jadi DDP gitu ya. Jadi dia akan mengiterasi sebuah collection ya atau sebuah tipe atau struktur data gitu ya. Ya, misalkan ini paling sederhana adalah string, misalkan DDP1 2021. Maka yang dilakukan adalah melakukan iterasi untuk masing-masing elemen di dalam struktur data string ini ya, atau tipe data string. Ya, yang dilakukan diiterasi nih dari awal, isinya mulai dari yang pertama huruf D lagi, huruf P, kemudian spasi dan seterusnya sampai elemennya teriterasi semua gitu ya. Ini yang paling basic untuk melakukan for loop gitu ya. Nah, karakter ini ya kita sebenarnya bisa ubah dengan nama apapun gitu ya. Ini hanya sebagai simbol variabel yang menyimpan elemen di tiap iterasi gitu ya. Jadi konsepnya adalah kita for di sini ini nama variabelnya, kemudian in apa, baru kita definisikan data apa yang akan kita iterasi. Atau kita bisa gunakan variabel di luar ya untuk diiterasi seperti ini, sebenarnya outputnya akan sama saja sebenarnya. For X in STRA. Ya, ini hasilnya ya sama saja sebenarnya dengan kita definisikan tadi. Nah, cuman best practice-nya dalam pemrograman ini perlu diperhatikan ya kalau kita belajar nanti konsep
clean coding ya, ngoding yang bersih, yang tidak jorok ya. Itu salah satunya, pastikan kita gunakan variabel yang representatif gitu ya. Jadi for X ini adalah kalau kita gunakan variabel X atau variabel Y atau variabel apapun, itu sebenarnya perlu cukup dihindari kalau kita ingin membuat kode yang dikembangkan secara bersama-sama. Ya, karena kurang intuitif gitu loh. X ini refers to apa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ubah jadi elements misalkan di sini, ini akan lebih mudah atau lebih intuitif untuk ditebak kira-kira elements ini apa gitu loh. Jadi seperti itu, namanya harus representatif. Ya kalau kompetitif programming sih boleh-boleh aja gitu ya untuk mempersingkat waktu, karena memang untuk berlomba juga ya kita gunakan XY atau huruf-huruf lain itu juga silakan gitu ya. Tapi kalau kita apalagi kita kembangkan aplikasi skalanya itu enterprise, harusnya kita membuat variabel-variabel yang namanya bisa kita pahami secara intuitif. Jadi seperti itu. Ya, jadi itu ya yang dilakukan for loop secara basic gitu ya. Jadi for kita definisikan nama variabel tiap elemennya, lalu di sini akan mengiterasi setiap elemennya. Nanti kita akan belajar looping di dalam sebuah list, itu juga konsepnya sebenarnya mirip-mirip dengan kita mengiterasi string gitu ya. Ya sebenarnya alurnya sama gitu ya. Jadi di elemen pertama dilakukan sesuatu, nanti akan lakukan lagi ke elemen kedua dan seterusnya gitu ya. Nah, ada juga yang namanya range function gitu ya. Range ini adalah sebuah fungsi di Python untuk mengenerate sequence atau sebuah urutan angka yang akan kita iterasi gitu ya. Nah, in range ini membutuhkan beberapa parameter gitu ya. Nanti konsep terkait dengan function dan parameter kita akan belajar lebih detail nanti, tapi sementara kita coba pahami dulu ya. Jadi kalau kita gunakan fungsi range ini, dia umumnya dapat menerima 3 parameter ya. Yang pertama adalah angka awalannya, angka akhirannya. Sebentar mungkin. Ya, jadi ini adalah angka awalnya. Range-nya dimulai dari angka berapa gitu ya. Dan ini adalah angka akhirnya gitu ya. Dan yang ketiga ini adalah step-nya gitu ya. Artinya setiap dia beriterasi dia akan lengkap berapa step gitu ya. Kalau dia tidak didefinisikan hanya seperti ini 1,100, maka dia akan mulai dari angka 1 hingga 100 gitu ya, non inklusif ya biasanya. Jadi 1 sampai 99. Dan kalau dia tidak didefinisikan stepnya, by default dianggap stepnya 1-1 gitu ya. Jadi dia akan melengkap 1-1 di setiap iterasi. Kemudian ada juga yang parameternya hanya 1. Berarti ini diasumsikan hanya untuk bilangan akhirnya saja gitu ya. Dan default dari awalan ketika tidak didefinisikan ini adalah angka 0 ya. Dan sama seperti yang kedua, default dari stepnya itu adalah 1. Jadi seperti itu. Oke. Ya, ini penjelasan detailnya seperti yang ditulis di sini ya. Kalau dia lengkap, dia punya peran masing-masing. Kalau dia hanya 2 argumen gitu ya, 2 parameter, dia hanya akan menentukan awalan dan akhiran. Kalau yang terakhir hanya akhiran saja dengan default value-nya awalannya 0 dan step-nya 1. Oke, seperti itu ya untuk range function. Ini biasanya akan berguna kalau misalkan kita sudah fix nih ingin melakukan iterasi sebanyak berapa kali ya. Misalkan ada perintah yang paling gampang aja deh, kita melakukan iterasi sebanyak 100 kali gitu ya. Ya udah kita pakai seperti ini aja, kita lakukan printing hello world yang paling gampang gitu ya. Hello world sebanyak 100 kali. Kita gunakan fungsi in range ini kalau memang kita sudah secara pasti tahu kira-kira akan berapa kali program ini beriterasi gitu ya. Nah, ini tidak perlu dihitung, kita percaya saja ini ya.
sebanyak 100 gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Range akan cukup optimal, sangat useful kita gunakan ketika kita sudah tahu programnya harus diiterasi sebanyak berapa kali. Ya, ini contohnya ya. Kalau kita gunakan range-nya cukup lengkap, ya berarti kita perlu aware juga ya untuk membaca kodenya, berarti diawali dari angka 1 hingga angka 5, di mana step-nya ini default-nya adalah 1. Gitu ya. Dan ingat ya, sekali lagi, kalau kita definition seperti ini, 1,5, ini berarti kita mulai dari angka 1, kemudian 2, 3, sampai 4 saja. 5 ini non-inklusif. Artinya nggak sampai 5 ya, sampai dia sebelum 5. Ya, jadi ingat-ingat ya bahwa range ini bukan inklusif ya batas akhirnya. Sama seperti ini ya, 0 sampai 10, kenapa dia tetap akan 10 kali? Karena dia counternya dari 0 ya, sampai angka 9. Ya, oke. Kemudian ini contoh ya untuk for loop menggunakan list ya, misalkan kita punya list of fruits di sini dan memiliki beberapa elemen. Jadi ketika kita iterasi masing-masing elemen ya, kita tidak per huruf ya, tidak per huruf seperti kita mengiterasi string, tapi per elemen pada list ya. Mungkin nanti kita akan belajar list lebih detail lagi di pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke. Kemudian ya, seperti yang saya sebutkan tadi, while loop dan for loop itu sebenarnya convertible ya. Jadi while bisa kita convert menjadi loop, menjadi for maksud saya, dan for bisa kita convert menjadi while. Ya, contohnya seperti ini gitu ya. Ini hanya perlu kita pahami apa yang kita lakukan di masing-masing loop, baru nanti ditranslate menggunakan sintaks yang diperlukan di masing-masing format sintaks gitu ya. Misalkan di sini kita ingin melakukan seperti ini ya. Jadi while n lebih dari 0 dilakukan seperti ini, result dikali dengan n ya. Berarti dan setiap ini berarti ngapain ini? Coba apakah ada yang bisa menebak operasi ini ngapain sebenarnya? Coba. Apa yang dilakukan kode program yang kiri? Kalau kita tanyakan gitu. Coba saya ingin tahu jawaban dari Muhammad Kemal Hanan. Halo Muhammad Kemal Hanan. Bapak. Ya, apa yang dilakukan ya? Nggak apa-apa, mampunya aja. Kira-kira apa yang dilakukan oleh program ini? Programnya yaitu akan mencetak angka yang kurang dari inputnya. Gimana? Mencetak angka yang kurang dari inputnya. Iya. Mencetak angka yang kurang dari inputnya. Oke. Tidak ada print di situ. Ada di sini tuh jadi kayak dari 5, dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih Kemal ya. Ada yang lain mungkin? Oh, ini langsung berkurang nih participants nih pas saya tanya-tanya. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Kita coba Cynthia Josephine Depari. Coba. Ini kalau kita disuruh baca kode ya, ini kode ngapain gitu ya. Misalkan dia minta input ya. Ini asumsikan resultnya ya memang terdefinisi gitu ya. Ini kita masukkan saja gitu. Contoh kalau misalkan n-nya 5, ini maka sebenarnya ngapain. Baru nanti kita lihat polanya. Coba Cynthia, ngapain nih sebenarnya ini?
Saya kurang Coba. ngerti sih Pak, soalnya saya coba pun nggak bisa. Oh iya iya iya, ini kurang lengkap sih ya. Oke, misalkan saya coba ini ya, misalkan result sama dengan 1 ya. Dan di sini coba print result. Coba apa yang dilakukan sebenarnya. Coba kita analisis. Kita punya result 1, n input dari user. Coba apa Cynthia kalau sekarang? Atau mungkin ada yang ingin volunteer? 1 Pak, outputnya mungkin. Oke ya. Coba ya. Oke, kita coba di compiler aja gitu ya, biar mungkin ini. Jadi kita perlu tahu juga ya what's behind the compiler juga. Misalkan di sini kita masukkan angka 5. Ayo, bukan 1 berarti. Misalkan 5, hasilnya 120 nih. Coba kita pelan-pelan baca kodenya aja gitu ya. Ya, ini sudah mendekati nih. Ardian, 1 kali n-1. Nah, akhirnya. Ya, betul ya si Arya. Akhirnya ada yang berhasil menebak ya. Sebenarnya adalah penghitungan faktorial gitu ya. Karena apa ya? Coba kita tracing satu-satu gitu ya. Jadi kita ada variable result 1 ya oke. Kemudian input dari user yaitu variable n gitu ya. While n lebih dari 0 gitu ya. Selama n-nya ini lebih dari 0, maka yang dilakukan adalah mengalihkan angka resultnya dengan angka n tersebut. Yang mana angka n-nya itu di setiap iterasi berkurang. Jadi misalkan ya, n-nya itu 5 di awal. Apakah n ini lebih dari 0? Oh ya masih. Berarti resultnya dikalikan dengan angka n. 1 dikali 5, nah sama dengan 5 berarti sekarang resultnya ya. Kemudian kita n-nya jadi -1. Jadi n-nya sekarang 4, resultnya tadi 5 dikalikan 4, terus -1 lagi, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, nanti bisa kita simpulkan, oh ternyata ini adalah penghitungan faktorial gitu ya. Jadi coba di tracing satu-satu gitu ya. Tracing satu-satu, masukkan angka sembarang kalau kita misalkan disuruh untuk mendefinisikan input, baru nanti kelihatan polanya. Jadi seperti itu. Ya, ini salah satu tracing kode ini adalah salah satu skill computational thinking yang berkaitan dengan kemampuan kita mencari pattern gitu ya. Oke, ya. Ya, mengalihkan dari angka input ya. Jadi kalau misalkan nanti ya di ujian, misalkan saya bertanya, kode ini ngapain? Nah, sebisa mungkin saya akan memberikan full score untuk mereka yang bisa mengabstraksikan kira-kira program ini ngapain secara high level gitu ya. Oke, mungkin dia akan melakukan pengkalian angka result dengan angka n yang berkurang di setiap iterasinya. Nah, itu kan panjang tuh. Nah, kalau bisa mengabstraksikan, oh ini ternyata faktorial. Nah, itu akan mendapat full score ya, istilahnya ya. Kalau misalkan saya tanyakan seperti itu. Ya, well oke lah. Itu contohnya ya. Jadi nanti kalau misalkan ingin membaca kode, kita jangan overwhelm dulu ya. Wah, kode nih harus dibaca. Ya sudah, kita baca aja gitu loh, satu-satu. Namanya berpikir secara algoritmik, ini kita berpikir secara runut. Apa artinya berpikir secara runut? Ya kita satu-satu dari atas ke bawah aja dulu ya. Berproses, bertahap kita membaca kodenya gitu ya. Misalkan ya mulai dari atas, resultnya 1, inputnya kita definisikan, dibaca terus-menerus, oh nanti kita ketemu sama polanya gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, while loop ini kalau kita balik ke substansi yang ingin saya sampaikan tadi, sebenarnya kita bisa convert ya. Jadi kalau misalkan kita eksekusi ini,
dengan kita eksekusi ini sebenarnya akan sama saja. Ya, misalkan ini kan kita perlu lihat pattern-nya gitu ya. Jadi misalkan while n lebih dari 0, n min 1 resultnya dikalikan sama dengan n. Oh, berarti kalau kita convert di dalam sebuah looping gitu ya, maka kita bisa convert salah satunya caranya seperti ini gitu ya. Jadi maka abstraksi itu penting sehingga kita nanti bisa melakukan konversi ke loop menggunakan for-nya ya. Ini berarti yang kita lihat di sini bahwa di sini akan ada iterasi sampai dia mendekati 0 ya, sampai dia mencapai nilai 0, di mana di setiap iterasi itu dia akan diminuskan 1 dan di setiap iterasi juga dia akan dikalikan result itu dikalikan dengan n gitu ya. Dengan n situ. Nah, di sini bisa kita convert jadi seperti ini. Jadi for x, x ini adalah variabel yang dynamic ya, berubah-ubah sesuai dengan range yang sedang aktif. While loop itu ya. Oke, suara saya apakah jelas sekarang? Halo, tes. Ya Pak, ada Pak. Oke, tadi saya sampai mana ya yang terputus? Oke, sampai sini ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi perlu kita lakukan abstraksi terlebih dahulu, kira-kira apa yang dilakukan oleh while ini, baru nanti kita bisa mengkonversinya menggunakan konsep atau format for loop gitu ya. Well, oke. Ya, ini adalah beberapa konsep dasar ya menggunakan for loop. Ya, jadi kita melakukan iterasi menggunakan sequence atau kita menggunakan menggunakan range maupun kita mengiterasi elemen di dalam sebuah collection gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau kita nanti menemukan kode, bahkan kode kita sendiri gitu ya, kalau kita ingin tracing, debugging ya, karena kalau kita melakukan coding itu somehow kita akan menemukan error-error yang membuat program kita tidak tepat luarannya. Nah, maka kita harus bisa melakukan tracing, membaca kodenya satu persatu gitu ya. Sehingga nanti kita bisa menentukan titik kesalahannya di sini gitu ya. Itu perlu dilatih sedikit demi sedikit gitu ya. Mulai dari kita menulis program hingga melakukan tracing programnya. Oke, ini kurang lebih soal yang bisa dicoba juga ya. Nanti silakan kerjakan exercise dan juga code challenge yang ada. Ya walaupun tadi sudah terjawab ya, yang faktorial seperti ini menggunakan while loop sudah terjawab juga. Silakan nanti digunakan waktu senggangnya untuk berlatih code challenge yang opsional ini, untuk mengubah decimal numbers to binary, dan juga yang terakhir ini latihan paling basic kita dalam memahami loop ya, membuat triangle star gitu ya. Segitiganya segitiga siku-siku aja gitu ya. Nah, nanti silakan dilihat polanya ya. Kira-kira untuk menghasilkan pola seperti ini konsep apa yang harus digunakan? Kita tulis gunakan bahasa manusia terlebih dahulu ya, gitu ya. Tidak perlu langsung kita terjun ke kodenya agar tidak terlalu overwhelmed. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke.
Oke, kalau tidak ada silakan gunakan waktu mungkin 20 menit untuk mengerjakan worksheet. Saya seperti biasa akan bagi menjadi beberapa breakout room ya. Nanti silakan bergabung saja secara otomatis. Oke. Oke, silakan berdiskusi mengerjakan worksheet yang sudah saya sediakan.